Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan saya Firman Budi dan saya akan memandu jalannya acara webinar pagi ini, yaitu dalam rangka memperingati Hari Lupus Sedunia 2025 yang jatuh pada tanggal 10 Mei. Acara ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Reumatologi Indonesia IRA Cabang Surabaya dan ditujukan untuk masyarakat umum dengan harapan dapat menambah wawasan serta kepedulian kita semua terhadap penyakit lupus. Tema kita hari ini adalah Stronger Together for the Lupus Future. Karena kita percaya masa depan yang lebih baik bagi para pejuang lupus bisa kita wujudkan bila kita saling mendukung dan saling menguatkan. Sebelum memulai rangkaian acara hari ini, mari kita awali dengan doa agar kegiatan ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk membuka acara pagi ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia acara ini, Dr. Cahyo Wibisono, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Kepada Dr. Cahyo kami persilakan, Dok. Baik. Terima kasih Dr. Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuliasi, SPD KR, kemudian Dr. Lita Diah Ramawati, SPPD KR Finasim, dan juga Dr. Awalia, SPPD KR Finasim, dan juga yang hadir juga Dr. Arin, Dr. Reza, Dr. Michael, seluruh panitia, dan para peserta seminar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, ya pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara webinar. Kali ini webinar kami selenggarakan dalam rangka memperingati Hari Lupus Dunia yang jatuh pada tanggal 10 Mei 2025. Nah, acara ini sebagai rangkaian dari peringatan Hari Lupus Dunia dari IRA atau Ikatan Reumatologi Indonesia dengan tema pada tahun ini adalah Stronger Together for the Lupus Future. Dan pada acara ini akan disampaikan materi-materi dari pakar lupus, yaitu Dr. Awalia sebagai moderator dan juga Dr. Yuliase dan juga Dr. Lita. Dengan tujuan kita belajar bersama, sharing pengetahuan, dan juga memperkuat semangat dalam menghadapi lupus. Nah, nanti pada akhir acara, bila ada pertanyaan terkait lupus, dapat disampaikan nanti dengan harapan semakin banyak, ya, dan dalam pengetahuan kita yang dapat kita gunakan untuk menghadapi lupus ini tadi, untuk mengenali dan juga tata laksana lupus secara awam. Dan jangan lupa apa yang kita dapatkan pada seminar pada pagi hari ini bisa kita sebarkan kepada masyarakat di sekeliling kita. Mungkin saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia dalam meluangkan waktu memberikan edukasi dan juga ilmunya kepada kita. Dan juga tidak lupalah juga terima kasih kepada para peserta dan juga seluruh panitia yang memungkinkan terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Dr. Cahyo atas sambutannya. Sebelum kita masuk ke sesi utama pagi ini, kami ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung dari berbagai kota, dari berbagai usia dan latar belakang. Senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di acara yang penuh makna ini. Antusiasme Anda semua untuk hadir pagi ini menunjukkan bahwa kita semakin peduli dan ingin tahu lebih banyak tentang penyakit lupus. Sebuah kondisi yang sering kali belum banyak dimengerti, namun sangat penting untuk dikenali. Melalui webinar ini, kita akan belajar bersama bagaimana mendeteksi lupus sejak dini dan bagaimana mendukung para pejuangnya, dan bagaimana kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan positif. Untuk diketahui bahwa sebagai apresiasi pada akhir acara, kami akan pilih 3 peserta dengan sharing atau pertanyaan terbaik untuk mendapatkan door prize menarik. Jadi jangan ragu untuk berpartisipasi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama yaitu talk show edukatif yang akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Awalia, dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, dan akan menghadirkan 2 narasumber luar biasa,
Yang pertama Dr. Yuliasi, dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi dengan materi Kenali Lupus Sebelum Terlambat. Dengan pemateri kedua Dr. Lita Dia Ramawati, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi dengan materi Memperkuat Mental dan Fisik Pasien Lupus. Untuk itu kepada Dr. Awalia selaku moderator kami persilakan untuk memandu jalannya sesi talk show. Monggo dokter. Ya, terima kasih Dokter Vidi. Selamat pagi, selamat salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ya kepada panitia yang tentu dalam waktu singkat ya ini persiapannya bisa menyelenggarakan webinar ini. Dan tentu saja kepada pembicara ya dan kepada peserta semua ya. Di sini kita sharing tidak hanya dari pemateri ya, nanti harapannya kita juga dapat apa ya pencerahan dari entah itu dari peserta atau juga dari support sistemnya, keluarganya ya. Jadi intinya bagaimana sesuai dengan tema kita, tema IRA pusat dan nasional ya, bagaimana kita bisa lebih kuat untuk masa depan yang lebih cerah bagi para pasien lupus ya, para ODAPUS ya. Stronger Together bersama dengan siapa? Tentu juga selain dengan dokter, dengan support system ya, keluarga, teman-teman. Jadi harapannya pasien lupus tidak sendiri ya, pasien lupus tidak sendiri. Kita selalu mendampingi, kita selalu kalau saya sendiri mungkin tahu ya, HP nyala 24 jam ya. Jadi bisa WA, bisa bertanya. Poli juga ya, bisa kita ketemu setiap hari kerja begitu. Ya. Jadi biasanya untuk WLD ini kita selenggarakan secara offline ya. Tapi mungkin karena sekarang banyak kesibukan dan juga mungkin kita juga ingin melibatkan lebih banyak ya. Jadi kalau offline mungkin yang dari luar kota akan kesulitan ya. Jadi kita harapannya untuk tahun ini online dulu ya. Jadi mungkin harapannya mudah-mudahan tahun depan kita bisa online ya. Baiklah, tidak berpanjang kata lagi. Mari kita kenali lupus dengan lebih baik ya. Saya tahu teman-teman semua tentu sudah banyak mengenal, tapi bagaimana kita kenali, lalu kita pahami, bisa menerima ya. Mari kita sambut pembicara pertama kita. Saya kira saya tidak perlu memperkenalkan lagi, Dr. Yulias ini sudah sangat senior ya, sudah banyak menangani mungkin ratusan pasien lupus selama ini. Kami persilahkan Dr. Yuliasi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Dr. Awalia, terima kasih panitia yang menyelenggarakan Birthday Lupus. Pada pagi ini kita akan berbicara bagaimana mengenali lupus sebelum terlambat. Masalahnya apa? Karena pasien-pasien yang dirujuk ke Sutomo dalam kondisi yang sangat parah dan seringkali pengobatan BPJS masih kurang sehingga kadang membutuhkan biologic agent, kita enggak mempunyai sarana dalam BPJS. Oleh karena itu kita harus mengenali lupus sebelum terlambat, atau bagaimana kita mengenali flare sebelum terlambat. Banyak pasien yang tidak mengerti bahwa pengobatan lupus itu dalam jangka panjang, sehingga kalau sudah enakan badannya di stop obatnya di tengah-tengah pengobatan yang panjang itu, sehingga flare dalam kondisi yang sangat parah dan mengancam jiwa. Apa sih sebenarnya penyakit lupus itu?
Penyakit lupus adalah penyakit autoimun yang bersifat kronik, menyerang berbagai organ tubuh dengan gejala kekambuhan membaik secara bergantian. Jadi perjalanan lupus itu memang flare, sembuh, sehingga kita harus menjaga pengobatannya dengan baik dan kontrol rutin yang tertib pada poli-poli atau rumah sakit yang melayani pasien lupus. Lupus sering terjadi pada wanita usia produktif dan terkait faktor genetik dan lingkungan serta hormonal. Di dalam tubuhnya memproduksi autoantibodi yang berlebihan yang menyerang jaringan sendiri. Oleh karena itu, tidak semua penyakit autoimun dikenali dengan autoantibodi. Tidak semua autoimun harus dengan anates dan anaprofil. Bila cukup dengan pemeriksaan klinis dan foto radiologis yang sederhana, bisa dikenali suatu penyakit rematik autoimun. Sudah cukup, tidak perlu menggunakan laboratorium atau anaprofil. Lupus itu terjadi karena gangguan proses sistem imun yang memicu inflamasi dan kerusakan organ. Faktor risiko pada lupus yaitu faktor genetik, hormonal, dan lingkungan. Biasanya pasien menolak bahwa dia faktor genetik ada, lalu mengelak keluarga saya tidak ada yang sakit lupus. Memang tidak ada, mungkin karena tidak muncul atau muncul dengan gejala ringan sehingga kita tidak mengenalinya. Dan pas Anda kena penyakit lupus yang berat, selain faktor genetik, faktor hormonal dan lingkungan, biasanya stres, sinar UV yang benar-benar sudah penderita lupus hindari sinar UV, infeksi atau obat-obatan tertentu yang menginduksi drug induced lupus. Dan yang terkena lupus adalah perempuan usia produktif dan lebih sering terkena dari laki-laki perempuan daripada laki-laki. Estrogen dan prolaktin diduga berperan dalam patogenesis lupus. Banyak autoantibodi yang kita kenali pada lupus, yaitu antibodi anti-SCL, anti-Ro, anti-LAC, anti-kardiolipin, dsDNA, histone, dan masih banyak lagi autoantibodi yang dapat dikenali. Dan ini biasanya bisa muncul pada anaprofil. Tidak semua anates mempunyai anaprofil yang positif, karena anates itu tidak spesifik untuk penyakit lupus. Ana hanya mengartikan adanya antibodi terhadap inti sel dan bisa dijumpai pada orang sehat, wanita hamil, pada kasus infeksi bisa didapatkan ANA yang positif. Manifestasi lupus yang sangat luas, dari yang mulai yang ringan mengenai kulit sampai yang mengancam jiwa, gagal jantung atau kena CNS lupus, maka sulit untuk mengenali gejala lupus yang benar-benar itu lupus. Kadang-kadang
pasien demam, anates positif, tidak ada ruam, didiagnosa lupus. Ini kan kasihan pasiennya. Pasiennya sudah stres dan harus mendapat pengobatan yang tidak semestinya. Nah, dan hati-hati saya ingatkan pada pemerhati lupus yang di luar reumatologi, yaitu penyakit-penyakit dalam yang di daerah-daerah, hati-hati mendiagnosa lupus. Diagnosa lupus didasarkan faktor klinis dan laboratorium. Kriteria klasifikasi Euler dan ACR itu hanya berfungsi untuk digunakan pada riset-riset yang untuk pengobatan atau riset-riset patogenesis yang baru pada lupus. Pada lupus tadi karena faktor genetik, hormonal, dan faktor lingkungan men-trigger abnormalitas sel APC. Dengar aja ya, sel APC itu apa? Sel yang mengenali antigen yang ada di dalam tubuh penderita lupus. Biasanya ANA, dsDNA, dan antibodi-antibodi yang lainnya yang pada prinsipnya dikenali oleh sel APC yang abnormal. Yang abnormal itu yang kayak teroris ya, menyerang tubuh sendiri. Sel apoptosis itu sel dengan program kematian di mana masih banyak sisa-sisa sel yang beredar di dalam pembuluh darah sehingga terbentuklah antibodi terhadap jaringan atau sel tubuh yang mengalami apoptosis sehingga terbentuk autoantibodi, dan autoantibodi ini membentuk kompleks imun yang berupa kompleks imun yaitu autoantibodi dan antigen bersatu menjadi kompleks imun dan beredar di jaringan pembuluh darah yang akhirnya menumpuk pada suatu organ sehingga organ itu akan mengalami inflamasi dan lanjutannya adalah gangguan fungsi organ tersebut. Sistemik lupus artinya sistemik bersifat menyerang seluruh organ tubuh. Relapsing, remitting, ada period illness atau flare, ada period tenang. Lupus berkembang karena imun sistem mengenali bagian sel-sel tubuh yang mengalami apoptosis tadi ya, sehingga terbentuk autoantibodi yang akan mengendap di jaringan, misalnya di ginjal akan merusak ginjal, di kulit menimbulkan gejala lupus kulit, di sendi menimbulkan nyeri sendi, di jantung menimbulkan gangguan berbagai bagian jantung, misalnya kena katoknya, kena pembuluh darahnya, kena otot-otot jantungnya, kena pembuluh darah yang penting hingga terjadi hipertensi pulmonal yang mengancam jiwa. Gejala lupus yang awal yang sering dijumpai yaitu hilangnya panas, hilang, timbul kembali, panas, hilang, timbul kembali, dan terjadi berbulan-bulan ya. Tidak hanya dalam waktu 1 minggu, tetapi berbulan-bulan karena lupus adalah penyakit kronis.
dan terjadi linu-linu di badan, terasa sakit semua. Bercak di kulit bervariasi ya, tidak hanya malares yang sudah dikenali banyak masyarakat awam. Luka di mulut atau sariawan, mual, muntah, nafsu makan turun, berat badan turun. Biasanya bisa ditemui bengkak seluruh tubuh karena bocornya ginjal, cepat lelah, stres atau sampai gangguan jiwa, migrain atau pusing, sering keguguran, mendadak kejang, mendadak sakit ginjal. Hati-hati kalau lupus sudah menyerang organ, misalnya liver, ginjal, otak, jantung, paru, sendi, darah, mata, dan kulit. Hati-hati pada yang mengenai ginjal dan otak serta jantung, paru yang bisa mengancam jiwa seseorang yang menderita lupus. Jadi kalau menderita lupus sebaiknya menurut atau mengikuti anjuran dokter yang merawat, dan keluarga tidak boleh panik atau stres yang menimbulkan penderita juga akan mengalami stres yang itu akan membuat kesulitan pengobatan daripada lupus. Jadi pengobatan lupus itu sangat komprehensif, tidak hanya obat saja yang menentukan kesembuhan, tetapi pasien dalam kondisi tenang, keluarga dalam kondisi tenang, dan membentuk supporting system yang dibutuhkan pada penderita lupus harus kita bentuk supaya pasien-pasien lupus itu mudah dikendalikan aktivitas penyakitnya. Perjalanan penyakit lupus yaitu terbentuk autoantibodi bertahun-tahun, kemudian menimbulkan manifestasi klinik dan timbul komorbidity atau menimbulkan faktor-faktor kematian. SLE dibagi antara aktivitasnya dibagi antara ringan, sedang, dan berat. Untuk dikatakan ringan hanya secara klinis terlihat tenang, tidak terdapat tanda-tanda gejala yang mengancam jiwa, fungsi organ dalam kondisi stabil, ginjal, paru, jantung, gastrointestinal, susunan saraf pusat, sendi, dan kelainan hematologi serta kulit. Contoh manifestasi SLE dengan artritis dan manifestasi pada kulit. Keparahan sedang yaitu yang menyerang lupus nefritis ringan sampai sedang, yaitu gejala nefritis lupus grade 1 sampai 2, adanya trombopeni, adanya serositis, yaitu muncul cairan di perut atau di paru-paru yang tidak diketahui penyebabnya. Lupus yang mengancam jiwa yaitu yang mengenai jantung, paru-paru, gastrointestinal, ginjal, neurologi, dan hematologi. Hati-hati kalau sudah mengenai organ tersebut, maka kita harus tertib berobat dan tertib minum obat. Tidak boleh searching-searching di internet untuk mengetahui penyakit lupus, karena penyakit lupus tidak mudah dipelajari oleh orang awam. Orang ilmu kedokteran tingkat sarjana S1 aja untuk mengenali lupus sangat sulit, apalagi orang awam yang tidak mengenal istilah-istilah kedokteran, sehingga akan menimbulkan stres tersendiri yang akan mengancam jiwanya sendiri karena searching-searching di internet.
pengobatan lupus mengenai non-farmakologis dan farmakologis. Non-farmakologis yaitu hindari stres, hindari matahari dengan memakai payung atau jaket, hindari kelelahan fisik yang hebat atau stres yang berlebihan. Secara farmakologis digunakan steroid, anti malaria, dan imunosupresan. Jangan takut menggunakan steroid akan terjadi moon phase karena pemakaian steroid yang tepat tidak akan menimbulkan moon phase pada penderita lupus. Penggunaan anti malaria, jangan panik karena ini obat malaria, tetapi sangat berguna untuk penderita lupus. Kemudian minum obat-obatan imunosupresan. Jangan takut karena semua sudah diteliti di seluruh dunia dan panduannya sudah ada di textbook dan di berbagai jurnal tentang penggunaan imunosupresan. Jadi jangan ragu meminum imunosupresan yang diberikan oleh dokter dan jangan menolak pemberian imunosupresan karena yang rugi adalah Anda sendiri. Pengobatan yang digunakan yaitu steroid, yaitu hormon yang sebenarnya hormon ini ada di dalam tubuh tersintesa dengan baik oleh jaringan suprarenal yang mengeluarkan kortisol. Oleh karena pada penderita lupus kortisol kurang dosisnya untuk mengendalikan keradangan, maka dibutuhkan kortisol dari luar untuk meredakan keradangan. Jadi pada penderita lupus itu terjadi keradangan pada berbagai organ. Untuk mengendalikan itu harus menggunakan steroid pada awal penyakit, kemudian dosis diturunkan secara perlahan-lahan supaya tidak terjadi flare up, kemudian kembali ke dosis maintenance, yaitu dosis terkecil yang tidak menimbulkan efek samping pada penderita lupus. Dosisnya sangat individual, ada yang sangat tinggi di pulse dose 500 sampai 1 gram, dosis tinggi 1 gram per kilogram berat badan, dosis rendah 0,5 miligram per kilogram berat badan. Yang biasanya rewel adalah pasien-pasien lupus yang flare, tidak mau diberi steroid dosis tinggi karena takut moon phase. Yang salah siapa yang menimbulkan flare? Kalau enggak Anda sendiri yang memicu terjadinya flare. Kemudian kalau ditangani menolak, sebenarnya ditangani itu untuk mencegah Anda jatuh pada lupus yang lebih berat lagi yang mengancam jiwa. Efek samping pada penggunaan dosis steroid yang tidak appropriate atau tidak tepat yaitu obesitas, diabetes mellitus, Cushing syndrome, ini Cushing syndrome ya, hipertensi, penipisan kulit, ini Cushingoid ya, ini risiko infeksi, mudah luka, osteoporosis, vaskular nekrosis, depresi, jerawat, glaukoma, dan katarak. Ini semua tidak akan terjadi kalau Anda tertib kontrol pada layanan lupus di rumah sakit yang merupakan rujukan daripada penderita lupus. Anda akan khawatir kalau Anda minum obat sendiri tanpa pengetahuan dikendalikan oleh dokter.
sehingga Anda muncul moon face dan Cushing syndrome yang Anda takuti. Kemudian kita menggunakan anti malaria. Kenapa sejarahnya anti malaria itu digunakan pada penderita di daerah Afrika, pasien-pasien yang menggunakan anti malaria kok tidak timbul bercak merah seperti orang yang tidak meminum anti malaria. Itu sejarahnya, sehingga anti malaria terutama digunakan pada abres atau bercak, nyeri sendi, luka-luka di mulut, dan sekarang diperluas untuk menyelamatkan organ-organ tubuh, ginjal, dan memperpanjang usia penderita lupus. Efek sampingnya yang ditakuti hanya hiperpigmentasi retina. Tidak semua penderita lupus yang minum anti malaria mengalami hiperpigmentasi pada retina. Adanya alergi, kulit menghitam, kelemahan otot. Kemudian kita menggunakan imunosupresan ini untuk menekan sel-sel yang bergerilya atau bersifat teroris, untuk ditekan jumlahnya dan aktivitasnya supaya tidak melakukan penyerangan sehingga tidak terjadi keradangan pada organ-organ atau jaringan tubuh yang lain. Imunosupresan yang dikenal untuk mengendalikan penyakit lupus yaitu azathioprine, methotrexate, siklosporin, siklofosfamid, dan masih banyak obat-obat yang lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan sel-sel yang bergerilya pada penderita lupus. Jenis pengobatan yang digunakan tergantung pada lupus ginjal atau lupus otak, jantung, paru, hematologi yang berat. Sehingga tidak boleh pasien satu dengan yang lain mencocokkan obat yang diminum karena gejalanya berbeda, sehingga obat dan dosis obat yang digunakan juga berbeda. Jadi jangan aku mendapat obat ini, kamu mendapat obat apa, lo kok nggak sama. Itu yang Anda akan celaka sendiri. Efek samping karena ditekan kekebalannya tidak menekan keseluruhan kekebalan, tetapi yang sel-sel yang aktivitas kerjanya meningkat itu yang diblok, sehingga risiko infeksi meningkat, menurunkan Hb, leukosit, trombosit, gangguan kesuburan pada obat-obat tertentu. Lupus memerlukan pengobatan jangka panjang. Ya, lupus membutuhkan pengobatan jangka panjang karena penyakit lupus bersifat kronis dan mengancam jiwa. Syaratnya harus dalam pantauan dokter karena untuk mengetahui efek samping obat dan hasil pengobatan. Sebelum dilakukan pengobatan, dokter akan menjelaskan obat-obatan serta efek yang ada yang didapat oleh tubuh mengenai dosis dan efek samping. Mitos atau fakta pada lupus. Lupus adalah penyakit yang menular, bukan. Lupus merupakan penyakit genetik, bukan penyakit menular. Lupus tidak bisa hamil. Bisa hamil dengan direncanakan oleh dokter dengan pengawasan ketat. Lupus tidak bisa sembuh. Lupus bisa dikontrol dengan obat-obatan. Tes ANA positif pasti lupus, bukan. Tes ANA yang positif bukan menunjukkan lupus, bukan juga menunjukkan autoimun, karena lupus
tes anak positif bisa didapatkan pada orang normal, kehamilan, dan infeksi. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Dokter Yuliasih atas pemaparannya yang jelas ya dan lengkap ya. Jadi harapan kami tentu dengan materi ini teman-teman Odapus dan support sistemnya bisa lebih mengenali gejalanya dengan lebih baik ya, gejala lupus. Jadi, oh saya bukan lupus kok, saya nggak ada malares, saya tidak ada ruam kupu-kupunya. Jadi tidak selalu seperti itu ya. Jadi bisa saja cantik, mulus, kayak Selena Gomez itu juga kena lupus ya. Jadi tidak selalu ini, kadang kita masih fase-fase apa ya, penyangkalan ya, denial begitu ya. Dan juga tadi yang saya garis bawahi, obat tuh bisa macam-macam ya, ada obat malaria, nanti kadang apotek bilang ini obat malaria, obat kanker gitu ya, jangan terus nggak mau minum obat, jangan seperti itu ya. Saya kira dokter sudah mempertimbangkan hal-hal yang kita berikan kepada pasien ya. Kalau tadi kita sudah mengenal ya lebih dekat sedikit apa itu lupus, sekarang setelah mengenal kita akan mempersiapkan mental maupun fisik untuk pasien lupus agar outcome-nya atau hasil terapinya lebih baik ya. Karena obat saja ya, meskipun obat yang sampai bejibun gitu ya, tapi kalau mentalnya tidak disiapkan dengan baik itu juga kurang bagus nanti hasilnya ya. Mari kita sambut pembicara kedua kita yang saya juga tidak perlu perkenalkan ya, sudah banyak fansnya ini ya, Dr. Lita Diah Rahmawati. Silakan, Dok. Terima kasih Dokter Awalia. Semoga suara saya terdengar dengan jelas ya, karena ternyata Jelas, Dok, jelas. kita diberi hujan pada pagi hari ini ya, sehingga saya kira kalau hujan kan memang lebih baik di rumah ya. Kemudian webinar. Baiklah, kalau Dokter Yuliasi tadi kan sudah memberikan eh, materi singkat ya, itu saya kira yang disampaikan beliau itu untuk yang baru bergabung, yang baru terdiagnosis itu sangat-sangat penting sekali ya. Dan untuk yang sudah lama, eh, yang sebagai Odapus, materi beliau adalah untuk menyemangati dan mereview serta mengingatkan kembali tentang apa yang sebetulnya kita hadapi. Eh, belum next slide ya. Maka dari itu saya akan menyampaikan dari sisi lain tentang bagaimana kita bisa memperkuat mental dan fisik daripada pasien dengan Odapus. Silakan Dr. Gilang bantu slide. Ya, eh, para pasien, para peserta didik, para pendamping ya, bahwa tantangan pasien dengan Odapus itu kita pahami bersama tidak ringan ya. Karena ada yang namanya kita body, mind, and soul ya. Jadi ada kesehatan mental, ada kesehatan fisik. Kalau mentalnya sakit, maka fisiknya yang ringan bisa berat ya. Kalau fisiknya berat, mentalnya happy atau semangat, nah dia jadi ringan. Nah itu ya. Jadi kalau menurut saya, kami ini sebagai DPL, Dokter Pemerhati Lupus, itu juga kalau ada kasus berat, respons sulit dengan obat, itu juga kami juga sedih ya. Cuman kita tidak boleh larut karena kita harus segera menyelesaikan. Studi yang ada di Thailand ya, bahwa pasien-pasien yang mengalami depresi, baik ringan, sedang, berat ya, itu jumlahnya cukup banyak ya. Kemudian kalau kita perhatikan beberapa studi di center-center lupus di Indonesia atau center-center rematik di Indonesia, sebetulnya penelitiannya itu sudah cukup banyak ya. Cuman barangkali memang belum kita collecting atau kita kumpulkan dengan baik. Mungkin nanti kalau Dokter Awalia dan timnya
dari registri itu nanti bisa menyusun, kami akan siap membantu. Karena sepertinya ada beberapa studi tentang aspek kejiwaan dari pasien-pasien dengan ODAPUS di senter-senter pendidikan, terutama senter pendidikan di rumah sakit kita, yaitu Rumah Sakit Dr. Sutomo Tercinta. Kemudian untuk kesehatan fisik ya, memang sebagian besar ya, di sini dikatakan bahwa 2/3 pasien itu memang mengeluhkan kelelahan, fatigue ya, yang sangat mengganggu aktivitas. Jadi nggak ngapa-ngapain itu capek ya, kerja sedikit juga sudah lelah ya. Dan ini tentu saja kalau mereka itu bekerja di luar rumah, itu tentu saja sangat-sangat mengganggu ya. Sedangkan jika dia itu bekerja di rumah pun juga kasihan, karena kita tidak bisa menganggap ringan ya. Tidak bisa kita menganggap ringan pekerjaan dari ibu rumah tangga ya, apalagi mereka yang sudah dikaruniai putra-putri, apalagi yang masih balita atau yang masuk usia SD. Jadi mereka membutuhkan fisik yang kuat agar mereka bisa menjaga kondisi rumah dengan baik. Slide, Dok. Ya, sekarang dari sisi kesehatan mental ya, apa masalahnya? Kami tidak kunjung tidak kunjung lelah ya untuk mengingatkan ya. Pada hari-hari World Lupus Day sebelumnya, kalau teman-teman dari Kirana ingat bahwa kita tuh selalu mengajak Dokter Erika ya. Kemudian ada motivator Ibu Bebi Wono Suroso ya. Jadi itu yang sering kita dengungkan tentang semangat ya dalam menghadapi masalah ini ya. Karena jika kita tidak bisa menimbulkan semangat, maka yang timbul itu justru depresi dan kecemasan. Bisa juga menuju ke arah gangguan kesehatan mental lain yang mungkin lebih berat ya. Sehingga kami ini tidak hentinya bekerja sama dengan bagian atau KSM kedokteran jiwa ya. Kedokteran jiwa cukup baik berhubungan dengan divisi rematik dari penyakit dalam ya. Karena dari pasien-pasien itu memang membutuhkan bantuan untuk paling tidak psikoterapi ya. Karena depresi itu dapat disebabkan oleh penyakit itu sendiri ya, yang pertama. Maksudnya apa, Dokter Lita? Stigma ya. Kalau Anda sudah dibilang Anda lupus gitu ya, sepertinya ada stempel atau stigma yang ada di dahi ya. Sehingga terus merasa kepikiran ya, apakah bisa sembuh ya? Apa minum obat seumur hidup ya? Apakah nanti bisa punya anak ya? Apa nanti bisa bekerja, beraktivitas, itu yang dipikirkan oleh dirinya sendiri. Kecemasan-kecemasan. Setelah itu ada beberapa obat yang digunakan untuk mengobati lupus, itu kadang-kadang juga difikirkan oleh pasien ya, menjadi sumber kecemasan tersendiri. Apakah ginjal saya nanti tidak sakit, minum obat sebanyak ini ya? Bagaimana liver saya ya? Bagaimana obat samping untuk kesehatan saya ya? Kemudian juga ada faktor-faktor eksternal di sini. Faktor eksternal adalah faktor support system ya. Faktor support system adalah faktor dari keluarga, dari suami, istri, anak ya, teman ya. Itu sangat penting sekali karena begitu mereka ditegakkan diagnosis, maka mereka menjadi sangat mempunyai suatu beban yang sangat berat dan kecemasan yang sangat tinggi ya. Lanjut slide, Dok. Nah, kita lihat di sini masalahnya adalah ini jenis-jenis kesehatan mental yang para teman-teman ODAPUS kalian harus mewaspadai ya. Yang keluarga harus mewaspadai ya. Yang pertama adalah depresi. Jadi, begitu dikatakan, kamu sakit ini gitu, maka mereka sering sekali merasa tidak berdaya. Padahal sebelum sakit itu ya berangkat sekolah, berangkat kerja ya. Terus merasa putus asa ya. Sering menangis terdiam tanpa alasan. Tidurnya gelisah, tidak nyenyak ya. Banyak sesuatu pikiran yang tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Akhirnya nafsu makannya menjadi turun ya. Nafsu makan menjadi turun itu semakin memperberat kondisi, membuat kondisi itu menjadi seperti
curiga, kenapa ini nafsu makan saya tidak ada? Kenapa berat badan saya turun? Jangan-jangan saya kena ini, kena itu. Terus merasa lelah, fatigue, belum bekerja, belum ngapa-ngapain. Tapi kok sudah capek, Dok. Jadi kayak maunya tidur saja, ya. Coba ini teman-teman resapi, apa ada yang diderita atau yang dirasakan seperti ini, ya. Kemudian harga diri yang menurun. Sebelumnya dia baik-baik saja di kantor, ya, baik-baik saja di masyarakat. Lama-lama menjadi minder, ya. Kemudian lagi ada yang namanya brain fog, ya. Brain fog itu sering dicurigai atau sebagai kambing hitam lupus yang berat. Padahal bukan dari situ. Kenapa saya sekarang sering lupa, Dok? Apa itu dari lupus saya? Itu karena terlalu banyak pikiran, ya, faktor depresi, sehingga menyebabkan daya ingatnya itu menjadi turun. Kemudian juga berpikir tentang adanya suatu kematian yang tidak jelas, ya. Keinginan adanya bunuh diri. Jadi itu adalah kalau ada salah satu yang diidap atau yang dirasakan, hati-hati. Apakah para teman Odapus sekalian sedang tidak dalam kondisi depresi. Kemudian anxiety, kecemasan, ya. Pada saat ini tuh kita terhubung dengan sistem media sosial yang sangat hebat. Kita mau kemana saja, ya, mau Instagram, mau dan yang lain-lain, itu bisa saja semua. Sepanjang hari, sepanjang waktu, ya, sampai nggak tidur pun juga di apa ya, dibelani, ya, gitu ya. Akhirnya timbullah secara tidak sadar kondisi gelisah, ya, terus merasa tegang yang tidak diketahui. Akibatnya apa yang di badan ini dirasakan? Akibatnya terus denyut jantungnya meningkat, ya, atau berdebar, ya. Kemudian napasnya jadi ngos-ngosan. Kenapa ya, Dok? Saya kok napas saya ngos-ngosan, terus saya juga dredeg, ya. Kalau dredeg lihat yang cantik atau yang ganteng ya enggak apa-apa, ya. Tapi kalau ini gredeg nggak ada sebab dan akibat, ya, seperti itu. Kemudian juga gemetar. Sehingga dokter atau yang memeriksa, jangan-jangan ini tiroid, ya, seperti itu. Padahal diperiksa tiroidnya bagus, ya. Gemetar tanpa pencetus yang jelas, ya. Kemudian khawatir tanpa sebab. Kemudian gobios, keringetan, ya. Kadang panas, ya. Kadang dingin, kadang meriang, ya. Tidak ada pencetus yang berarti yang menyebabkan itu semua, ya. Itu namanya anxiety, kecemasan. Coba teman-teman rasakan, apa pernah ada di fase ini, ya. Lanjut slide. Terus bagaimana kita bisa menangani masalah itu semua, ya? Karena itu kadang-kadang tidak sadar dokter. Tahu-tahu dia muncul aja begitu, katanya pasien. Tahu-tahu dia ada dan saya tidak bisa mengendalikan. Maka bagaimana cara menangani atau mencegah? Support system merupakan satu faktor yang sangat penting, ya, membangun hubungan yang baik, ya, dengan keluarga, teman kerja, teman lama, ya, kemudian mengobrol, ya, bisa chatting, bisa gabung di media sosial, ya, bisa masuk grup kalau mentalnya siap, ya, bagaimana. Dan sana akan banyak ketemu teman-teman yang mempunyai masalah serupa, ya, bisa sharing, ya. Kemudian juga mempertimbangkan untuk melakukan suatu hobi, ya, barangkali bisa memasak, ya. Kemudian kemarin teman-teman Kirana kan membuat parcel, ya, dari jilbab, ya. Kemudian membuat parcel hari raya. Mungkin juga ada kegiatan lain seperti merangkai bunga, ya. Kemudian kosmetik, ya, kita bagaimana bisa cantik, ya. Kemudian kursus kosmetik, berdandan, ya. Itu semua bisa merupakan support system, ya. Kemudian jangan lupa tidurnya yang cukup, ya. Kemudian kita bisa beraktivitas olahraga. Karena dengan bergerak maka ada rilis hormon daripada hormon stres diganti dengan hormon endorfin, ya. Tidur yang cukup pun juga merupakan obat. Kemudian bantuan profesional, ya. Bantuan profesional di sini bisa bersifat psikoterapi, bisa ke psikiater, psikolog, ya, atau terapis dari dokter. Tapi memang sedapat mungkin para teman-teman Odapus, karena Anda sudah banyak mengkonsumsi obat, jika mendapatkan obat yang baru dari para dokter psikiatri atau kedokteran jiwa, maka tolong dikomunikasikan kepada kita. Barangkali ada interaksi atau ada panduan yang akan menuntun supaya bisa lebih aman, ya.
Yang kedua, kalau Anda dirujuk ke kedokteran jiwa, itu jangan berpikir Anda diberi obat ya. Bisa di sana ada yang namanya psikoterapi ya, psikoterapi. Psikoterapi ini penting ya, dalam bentuk grup juga bisa ya. Seperti yang akan datang ini kita akan ada penelitian tentang psikoterapi untuk pasien spondiloartritis. Jadi pada lupus pun juga bisa apa namanya diberikan psikoterapi dan ini sangat penting sekali ya. Lanjut slide, Dok. Ya, ini kalau apa yang dinamakan dengan tidur yang berkualitas ya. Tidur yang berkualitas itu ada persiapannya ya. Nggak langsung tidur begitu saja. Untuk mereka yang ingin mendapatkan tidur berkualitas, itu yang pertama adalah membersihkan badan ya. Cuci muka, sikat gigi ya, dan jangan minum teh atau kopi ya. Kurang lebih sekitar 2 jam minimal atau kalau bisa lebih panjang, 6 jam sebelumnya ya. Kemudian cahaya lampu diredupkan ya, tidur di jam yang sama setiap hari, tubuh kita itu perlu dilatih ya. Bisa stretching ringan sebelum tidur dan jangan makan berat paling tidak minimal 2 jam sebelum tidur ya. Jadi 6 jam atau 4 jam sebelumnya perutnya sudah diisi ya. Kemudian melakukan pekerjaan yang santai. Pada zaman saat ini itu yang menjadi musuh pada pasien-pasien dengan autoimun adalah kita cenderung tidurnya lebih malam ya karena ada pekerjaan yang nanti tak kerjakan malam hari supaya lebih tenang, lebih khusyuk ya. Nanti aja malam supaya lebih enak ya. Padahal itu sudah waktunya jam tidur ya. Kemudian searching internet, oh paketannya lebih murah kalau malam hari. Oh ini nanti bisa lebih banter nanti sinyalnya dan sebagainya. Itu jangan dibuat sebagai suatu alasan karena tubuh kita mempunyai jam biologis untuk beristirahat. Sama dengan Anda memaksa karyawan bekerja di malam hari, padahal itu sudah waktunya mereka istirahat. Lanjut slide. Sekarang kita sampai ke kesehatan fisik. Masalahnya di mana? Ya, kesehatan fisik yang dimaksud adalah kesehatan fisik Anda semuanya ya. Jadi kita perlu mengintegrasikan aktivitas fisik ini dalam kehidupan pasien lupus ya. Karena apa? Karena lupus itu tidak bisa diprediksi ya. Seperti kalau cuaca bisa diprediksi ya. Tapi lupus ini kadang-kadang hari ini saya bicara dengan pasien mereka baik-baik saja. Namun 2 hari lagi mereka kelelahan ya. Tidak bisa dimengerti mengapa bisa seperti itu ya. Tentunya hal ini biasanya dialami oleh para teman odapus yang penyakitnya mungkin agak berat seperti misalnya kena organ ginjal, hematologi ya, kena masalah di daerah otak ya atau masalah yang lain misalkan yang lebih berat. Kalau lupus yang bersifat ringan mungkin hanya masalah fatigue, rambut rontok ya, kemudian nyeri-nyeri sendi ringan, biasanya tidak sampai seberat itu. Jadi para teman odapus kalian mulai sekarang sudah harus kritis ya. Masuk kelompok mana nih? Ringan, sedang, atau berat. Karena nanti akan bisa mengerti mengapa menerima obat A, B, C, dan sebagainya ya. Jadi kita memperhatikan tentang organ yang terlibat ya. Kemudian apa sih gejalanya di aku itu ya. Terus sebetulnya saya ini masih bisa apa? Jadi pahami, oh saya masih bisa kerja 6 jam, masih bisa kerja rumah tangga. Oh saya hanya bisa kerja ringan. Jadi kapasitas dari fisik pasien itu harus dipahami oleh pasien sendiri. Dan yang penting lagi, disampaikan pada saat kontrol sama dokter. Itu yang penting. Jangan dipendam sendiri, supaya dokter juga bisa mengerti, oh ternyata pasien ini seperti ini. Gitu ya. Ingat bahwa Anda berhadapan dengan dokter itu nggak banyak waktunya. Mungkin hanya sekitar maksimalnya ini 30 menit. Nanti bisa dilanjutkan dengan chatting di WA. Maka dari itu kami sangat bersyukur bahwa ada komunitas Kirana, bahwa ada komunitas seperti Geraha Kuku Lamongan yang mensupport bagaimana hubungan antara teman sesama teman Odapus, sesama support system dan hubungan dengan para DBL seperti kami. Lanjut slide. Iya. Keuntungannya bagaimana? Kalau kita bisa mempunyai kesehatan fisik yang baik, maka otot-otot kita menjadi kuat. Kita bisa beraktivitas ya. Kemudian sendi kita nggak kaku. Dengan kita bergerak, kemudian dengan kita berolahraga ringan, maka kita bisa membantu mencegah osteoporosis ya.
mencegah, membantu supaya berat badan ini tetap terkendali ya, dan tidak tambah kurus misalkan, karena itu bisa menimbulkan kecemasan. Kemudian meningkatkan kesehatan jantung ya, kalau kita itu tidak mager ya, bergerak sesuai dengan kemampuan kita, dan kesehatan fisik yang optimal itu akan dapat membantu mengurangi stres ya, jadi kita bisa lebih percaya diri ya. Lanjut slide. Ya, apa yang harus diperhatikan ya, latihan fisik itu yang ringan-ringan aja, yang ringan-ringan aja ya. Misalnya berjalan ya, kemudian kalau yang bisa berenang ya berenang, nggak bisa berenang ya nggak usah maksa ya. Kemudian bersepeda ya, statis saja ya, supaya tidak sampai menimbulkan resiko cedera jatuh. Dan yang paling murah semua itu adalah berjalan ya. Berjalan itu sekuatnya saja, mungkin seminggu berapa kali ya, kemudian mungkin durasinya berapa menit ya. Kalau pas tidak flare, tidak kambuh, badannya sehat, bisa stretching ya, nyalakan YouTube, senam ringan, dengarkan musik supaya tidak stres ya. Kemudian kalau keluar rumah jangan lupa menghindari atau melindungi dengan tabir surya, pakai baju lengan panjang, celana panjang ya, topi yang lebar, kacamata kalau perlu ya. Jangan lupa ya, besok kita kalau bisa mudah-mudahan enggak hujan ya, kita zumba ya. Hari ini kita zoom, besok kita zumba di Bambu Runcing ya. Semoga kita bisa semangat semua latihan fisik besok ya. Kemudian integrasi ke rutinitas ya. Jadi integrasi itu dimulai dengan 5 menit, 10 menit ya. Misalkan berjalan bergerak 15 menit, stretching di rumah 15 menit, dengarkan musik, relaksasi, healing ya. Dari YouTube ya. Kemudian bisa keluar outdoor ya. Kemudian kalau misalkan tidak nyaman atau lelah ya jangan dipaksa ya. Jadi sesuai dengan kemampuan tubuh masing-masing ya. Lanjut slide. Pada kesehatan fisik kita harus memperhatikan ya jenis latihannya ya. Karena yang penting pada kesehatan fisik itu adalah faktor dari gerak sendi ya. Faktor bergerak itu nanti akan membantu supaya kita tidak kaku, supaya kita bisa fleksibel ya. Minimal dengan stretching ringan ya, kita pakai matras di rumah, dengarkan musik yang ceria ya. Kita bisa bergerak hanya sekitar 10-15 menit, tapi itu sudah memberikan efek yang bagus untuk kardiovaskuler kita, untuk pikiran kita ya. Kita juga bisa meningkatkan kekuatan otot ya. Kalau kita duduk tidak melatih otot, maka nanti kita gampang lelah. Kemudian jangan lupa untuk yang sudah tidak menstruasi atau menstruasi mulai berkurang ya, ancaman sarkopenia ada sehingga kita harus melatih otot ya dengan menggunakan alat bantu yang seadanya. Misalkan bisa dengan botol aqua ya, botol aqua bisa yang kecil ya, bisa yang sedang ya. Kita bisa lakukan apa namanya? Mengangkat botol aqua dengan tangan kita ya, karena kan ada beberapa teman yang masih menggunakan kortikosteroid, jadi itu harus kita lawan. Efek daripada kortikosteroid itu kalau otot nggak dilatih maka ototnya bisa mengecil ya. Kalau semuanya sudah bagus, kondisinya baik, maka semua aktivitas fisik kita akan dapat membantu meningkatkan kardiovaskuler ya, dapat membantu meningkatkan mengendalikan berat badan ya, memperbaiki performa jantung ya. Kemudian kita kalau sudah bisa memperbaiki performa jantung dengan jalan, renang ya, kemudian beraktivitas secara fleksibel, maka percayalah teman-teman, yang namanya brain fog, cepat lupa dan sebagainya itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Manakala kaki kita kuat, maka insya Allah otak kita juga akan kuat ya. Tidak lagi kita merasa sering lupa dan sebagainya ya. Lanjut slide. Apa yang sebaiknya dikonsumsi? Saya bukan ahli gizi ya, saya cuma dokter penyakit dalam biasa. Namun secara umum ya, ini ada yang namanya karbohidrat ya. Karbohidrat. Jadi boleh makan nasi dokter, boleh saja. Jadi kita tetap membutuhkan karbohidrat ya, jenisnya jenis yang
seratnya tinggi. Mengapa? Supaya kita tidak gampang lapar ya. Di sini ada contoh kentang, ada contoh roti gandum, ada contoh beras, syukur-syukur bisa beras coklat atau beras merah supaya kita lebih tahan lapar lebih lama ya. Kemudian karbohidrat yang lain yang lebih kompleks lagi jangan lupa sayuran ya. Jangan malas makan sayur ya. Teman-teman yang malas makan sayur, malas makan serat akan gampang terkena gut lupus. Gut lupus adalah kondisi saluran cerna yang gampang meradang, gampang diare, gampang perdarahan, gampang kembung, mendadak ya. Berat apa namanya, buang air besar tidak lancar ya, itu namanya gut lupus ya. Jadi sumber karbohidrat sayuran itu harus minimal setengah atau 2/3. Kalau menurut saya setengah aja ya dari piring makan kita sehari-hari. Bisa sepertiga dokter bisa karena kita juga bisa makan 2 sampai 3 kali sehari. Lanjut slide. Nah, berikutnya adalah protein. Protein sangat penting untuk otot kita ya. Jadi protein sangat penting sekali otot kita. Dimulai dari yang murah ya, misalkan telur ya, kemudian bisa kita dapat dari kacang-kacangan ya, seperti kacang hijau, kacang polong, kacang merah ya. Kemudian bisa juga dapat dari daging, daging ayam, daging ikan ya. Mengapa protein penting, teman sejawat sekalian, terutama yang nefritis lupus misalkan. Protein itu bocor ya. Protein bocor lewat saluran kencing ya. Protein bocor lewat saluran kencing, maka harus diganti dengan protein yang ada dari luar ya. Kemudian juga mereka yang terkena masalah otot ya. Jadi protein itu diperlukan untuk membangun otot ya, menyediakan enzim dan mempercepat reaksi yang ada di dalam tubuh ya. Kemudian lanjut slide. Nah, lemak ya. Lemak itu kita ambil dari lemak yang sehat ya. Misalkan di sini keju ya, susu rendah lemak ya, kemudian minyak zaitun ya, kemudian alpukat ya. Saya sarankan lemak itu menghindari makanan yang digoreng dengan minyak yang panas ya. Tempe goreng, mendoan, ayam goreng boleh dikonsumsi tapi jangan terlalu sering. Karena minyak yang dipanasi itu merupakan oksidan yang sangat buruk untuk pembuluh darah. Sehingga yang sudah punya darah tinggi, hypertension, nefritis lupus, ya, karditis, itu tidak tambah sembuh tapi tambah sakit. Kemudian mereka yang sering gut lupus, pencernaannya sering katanya lambung, GERD, itu bisa memburuk dengan makanan-makanan yang digoreng, yang dikonsumsi terlalu sering. Jadi boleh tapi dibatasi atau dikurangi sendiri ya, gitu ya. Konsumsilah lemak yang sehat. Lanjut slide. Ya, serat itu sama dengan yang tadi. Jadi kalau menurut saya, serat itu adalah yang paling aman itu dari buah dan sayur. Yang alami. Kalau yang ini yang digambar itu tadi bisa masuk ke dalam golongan kelompok karbohidrat ya. Mengapa serat yang alami itu penting ya? Jadi serat yang buah dan sayur itu asalkan tidak ada kontraindikasi dengan kalium yang tinggi, maka buah dan sayur yang kita makan akan mengikat kolesterol yang ada di pembuluh darah, memperlancar buang air besar dan dibuang ya. Sehingga melindungi arteri kita supaya arteri kita itu tetap mulus ya, tetap bagus ya. Tidak ada timbunan lemak di situ, tidak perlu lagi kita melakukan pengobatan-pengobatan yang rumit untuk jantung kita, darah kita tidak kental, D-dimer kita turun ya, dan kita tidak memerlukan obat-obat pengencer yang terlalu spesifik ya. Lanjut slide. Nah, ini suplemen. Saya ingatkan ya, kita jangan jadi apa ya korban perdagangan suplementasi. Minum suplemen ada yang sampai 8. Vitamin D3, kalsium, vitamin B kompleks, dokter, kemudian magnesium, dokter, kemudian vitamin D3, vitamin K2. Nah, Anda harus wajar saja dalam minum suplementasi ya. Karena tablet dan suplemen ini bukan alternatif untuk makan sehat ya. Makan yang sehat itu adalah obat, bukan obat dijadikan makanan. Itu pesan saya untuk para teman odapus sekalian ya. Jadi apa yang kita makan usahakan itu jadi obat kita. Apa yang memang penting diberikan suplemen itu
misalkan yang penting adalah kalsium ya. Kalsium penting karena para teman-teman biasanya kan mengkonsumsi kortikosteroid ya. Omega, apa perlu Dokter Lita ya? Saya tidak mengetahui sebetulnya fungsi daripada omega ini secara umum ya. Namun dikatakan bisa membantu jika memang apa namanya dirasakan fungsinya ya. Namun obat yang utama tetap nanti dikonsumsi ya. Dan ini tentang suplementasi dari luar vitamin didiskusikan lagi dengan dokter yang merawat ya. Mengenai vitamin C, kalau memang bisa dapat dari buah, boleh dari buah. Vitamin B kompleks itu didapat dari karbohidrat ya, seperti misalkan eh, serat yang ada dari beras dan sebagainya, itu sebenarnya bisa. Vitamin D3 ini yang sulit ya, karena D3 ini banyak di sinar matahari aktivasinya, padahal mereka dilarang ya. Artinya Anda bisa mengkonsumsi vitamin D3 sesuai dengan kondisi penyakit masing-masing ya. Lanjut slide. Terima kasih, saya kira ini yang bisa saya sampaikan Dokter Awalia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para teman Odapus sekalian, bermanfaat untuk para peserta didik, adik-adik PPDS yang sehari-hari merawat pasien lupus di ruangan ya. Jadi kami minta mereka juga ikut menyemarakkan acara ini. Kepada support system, jangan lupa Anda adalah merupakan obat yang paling mujarab ya untuk para teman-teman Odapus. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Lita pemaparannya yang sangat jelas ya, sangat apa ya mudah gitu untuk dipahami ya. Jadi intinya ya Odapus itu juga ini ya, jangan merasa apa ya, merasa kecil hati atau mungkin support system jangan memperlakukan anaknya atau istrinya ya atau keluarganya yang lain, temannya dengan apa ya, berlebihan gitu ya artinya karena nanti justru perlakuan berlebihan juga menimbulkan rasa mungkin depresi, sedih gitu ya. Jadi tetap semua seperti disampaikan Dokter Lita dilakukan secara proporsional ya. Jadi makanan dengan gizi seimbang, olahraga rutin, kerja juga tidak boleh terlalu ngoyo, istirahat harus cukup ya. Jadi selama itu dilakukan dengan baik, saya kira insya Allah penyakit akan terkontrol ya dengan rutin minum obat dan kontrol juga. Baik, kita buka diskusi ya. Mungkin nanti selain mungkin kalau ada yang mau menyampaikan secara live, mungkin ada pertanyaan di chat ya, di kolom chat ya. Ini dari siapa ini? Samsung SM, tidak ada namanya ya. Terima kasih diizinkan bergabung. Mohon izin menanyakan mengenai efek siklofosfamid. Saya Odapus SLE dengan manifestasi RA, artritis mungkin maksudnya ya, NPSLE dan mukokutan. Siklo pertama menuju kedua ya. Jadi mungkin masih adaptasi, masih kaget ya. Masih merasakan sering migrain, rambut rontok, dan sedikit kecemasan, kaki bengkak, dan jari-jari tangan bengkak. Monggo silakan Dr. Yuli atau Dr. Lita, Dok. Pasien-pasien seringkali takut kalau diberi siklofosfamid. Masih nyambung ya? Masih Dok, masih. Pasien-pasien biasanya takut kalau diberi siklofosfamid karena dengar-dengar, bukan mendengar dengan betul efek samping daripada siklofosfamid yang dilaporkan menyebabkan infertilitas atau apa ya, kemandulan. Sebenarnya tidak sehebat itu siklofosfamid menyebabkan kemandulan. Tetapi beberapa pasien saja yang mungkin mempunyai efek samping ini. Selain itu, efek siklofosfamid adalah depresi sumsum tulang, sehingga mudah infeksi kalau leukositnya turun,
kemudian trombopeni kalau terjadi perdarahan, dan yang tidak kalah penting terjadinya sistisis hemoragik, yaitu keradangan pada kandung kemih yang ditandai dengan perdarahan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Dr. Awalia. Oke, Dok. Dr. Lita mungkin ada tambahan? Terima kasih, Dr. Awalia. Jadi, saya memberikan semangat ya untuk para teman-teman yang memang terpaksa kita harus memberikan siklofosfamid ya. Tentu kami juga tidak ujuk-ujuk seperti hujan di pagi hari ini yang ujuk-ujuk jatuh ya. Itu semua itu sudah kami pertimbangkan dengan matang ya, dari segi faktor efikasi, faktor umur, kemudian faktor dari beratnya sakit itu nomor satu. Kemudian juga faktor dari kira-kira nanti kalau ini nggak cepat kita putus, apakah nanti berujung kepada suatu kerusakan organ yang sangat fatal ya. Misalkan contohnya saja nefritis ya. Nefritis itu kalau semua terus saja dengan obat yang ada, tidak maju dalam 3 bulan. Tentu saja kami ini berpikir, ini nanti bisa cuci darah. Seperti Mbak Selena ya. Mbak Selena gampang cuci darah, transplant, mungkin di luar negeri gampang ya. Karena satu dia punya uang. Namun di negara kita transplant itu belum bisa ya. Kemudian juga biopsi ginjal juga masih banyak yang ketakutan ya. Kemudian juga yang lain-lain banyak sekali pertimbangan faktor sosial yang kita tidak bisa atasi ya. Dan akhirnya kita sampai pada suatu pemikiran. Apakah perlu ini diberikan obat yang kira-kira bisa memutus radang lebih cepat ya? Contohnya adalah siklofosfamid yang harganya masih terjangkau ya. Kebetulan BPJS juga masih menanggung ya. Dan memang hanya bisa dilakukan di rumah sakit yang besar dengan pengawasan para reumatologis ya. Kalau memang terpaksa sekali bisa dilakukan di daerah dengan para teman-teman internis ya. Namun memang kita sarankan biasanya di center-center besar karena ini menyangkut coverage daripada BPJS. Dan yang kita lakukan pun itu sudah sesuai dengan prosedur tetap, guideline dari internasional ya. Kita sesuaikan dengan beratnya sakit, juga dengan berat badan ya. Jadi memang efek samping itu kalaupun ada, sampaikan saja. Nanti akan kita antisipasi. Contohnya adalah tadi Dr. Yuliasi sudah menyebut mungkin mual muntah, mungkin rontok rambut, mungkin menstruasi yang berhenti sejenak ya. Itu nanti bisa kita lakukan suatu persuasif, pendekatan, dan penanganan yang lebih baik ya. Intinya kami tidak akan membiarkan efek samping itu berkelanjutan ya. Pasti akan selalu ada action dari kami ya itu. Mengenai isu fertility memang secara on label ya dikatakan memang bisa mengganggu kesuburan ya. Namun kalau kembali kita kaji lagi bagaimana kalau kesuburan ini ditukar misalkan dengan kondisi nanti suatu saat akan jatuh dalam kondisi cuci darah ya. Itu tentu akan lebih pedih di hati kita ya. Jadi orang tua yang saya ajak anaknya masih SMA ya, saya ingat itu pasien dari Jombang ya, dengan kreatin sudah mulai naik, bocor tidak bisa diatasi dengan obat, bengkak di mana-mana ya, pasien tidak bisa bergerak karena jantungnya membesar. Akhirnya saya ajak, saya duduk satu meja, saya berikan suatu informasi ya, dan akhirnya kita mencapai titik kesepakatan dan alhamdulillah setelah 6 kali pengobatan dengan siklofosfamid ya, akhirnya kembali dia membaik ya, bocornya teratasi, badannya mengecil, dia bisa sekolah ya. Dan yang pada saat memang diberikan siklofosfamid, menstruasi bisa terhenti sebentar. Namun setelah itu menstruasi kalau sudah bagus, biasanya siklofosfamid itu sudah kita sesuai dengan protap, kita jarangkan, kita switch kembali, kita ganti lagi menjadi obat biasa ya. Dan kemudian nanti pada saat dia minum obat biasa atau kita kembalikan lagi, yang penting tercapai dulu protein urianya bisa minimal dulu sesuai target ya, kemudian sesuai target yang ada ya, kadang-kadang nggak bisa negatif sama sekali, tapi setidaknya kondisinya membaik ya, dan kemudian dia bisa di switch lagi oral ya menjadi remisi, menstruasinya biasa lagi, bahkan ada yang bisa hamil lagi, bisa, itu pasien Dokter Yuli banyak juga, Dokter Awalia, Dokter Cahyo ya.
Jadi kita tidak perlu ketakutan seperti itu. Jadi kita terima positifnya saja. Insya Allah kami dampingi ya. Jadi supaya itu tadi loh, tidak cemas ya, anxiety dan akhirnya malah kemana-mana. Terima kasih Dokter Awalia. Ya, terima kasih Dokter Lita. Ya, mungkin nanti kalau ada waktu, mungkin ada Odapus yang sudah pernah mendapatkan siklo. Ya, saya lihat di sini ada Mbak Aulia Siska, mungkin Mbak Itamin, ya semua sudah pernah siklo. Mungkin bisa sharing nanti ya kalau masih ada cukup waktu. Lalu, mana lagi ya? Oh, dari Rifki Syahrul Aziza ya. Assalamualaikum dok, izin bertanya, saya pernah tahu ada statement dari salah satu penyintas lupus mengatakan bahwa konsumsi bawang hitam tunggal bisa membantu mengkontrol imunnya. Apakah ada penelitian mengenai hal tersebut? Mungkin kalau saya sih terus terang belum pernah tahu ya, Dr. Lita, Dr. Yuli mungkin. Apa Dokter Awalia? Konsumsi bawang hitam tunggal. Saya taunya bawang putih, bawang merah ya, ada ya ternyata bawang hitam ya. Saya juga kurang tidak pernah membaca tentang obat-obatan herbal bisa mengendalikan penyakit lupus. Mungkin kalau saya pikir karena bawang putih itu bisa mengendalikan kolesterol, mungkin faktor antioksidan yang ada di kandungan dari hitam yang tunggal itu termasuk pengobatan herbal yang kita belum tahu titik bekerjanya di mana sehingga mampu mengendalikan fungsi sistem imun yang tidak baik pada penderita lupus. Mungkin itu dokter awalnya. Iya, ya saya kira Dr. Lita mungkin saya ada pengalaman dok. Tidak ada dok, Dr. Lita. Ya, pengalaman ya tidak ada. Baik. Cuman kalau kita lihat memang sama dengan tadi Dr. Yuliasi bahwa memang bawang putih, kelompok bawang ya itu terutama bawang putih itu kan ada efek antioksidannya dok, ada efek antioksidan ya. Tapi ya tentu saja kelompok-kelompok yang begini ini kebanyakan kalau kita searching tidak ada bukti atau efikasi jurnal yang bisa kita pahami. Kalau kita kan dari segi medis ya, jadi kita harus telaah berapa orang yang diberi, ada manfaat dan sebagainya dibandingkan tidak diberikan. Itu nyanyian kita ya untuk para dokter. Jadi kita harus berpikir ilmiah. Namun dari beberapa suplementasi seperti bawang putih, bawang hitam, apalagi ini bawang hitam ya, jadi bawang hitam tuh saya lihat itu memang dipromosikan sebagai salah satu bahan yang bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan ya, khususnya kardiovaskuler. Bukan hanya penyintas autoimun ya, yang saya dengar itu malah pasien-pasien dengan diabetes, dengan kardiovaskuler ya. Jadi saya kira dengan tidak adanya pengalaman ya, maka para pesintas ya, para teman-teman Odapus itu jangan menelan informasi secara mentah-mentah ya. Karena kita tadi Dr. Yuli pesan kita tuh kondisinya nggak sama satu dengan yang lain ya. Badan kita tuh nggak sama dengan apa yang diomongkan orang lain yang makan itu. Jadi bagaimana saran saya ya? Memang trial and error ya, dicoba ya. Kalau memang memberikan manfaat, monggo silakan ya. Kalau memang tidak bisa ya sudah tidak usah dimakan ya. Jadi artinya itu tidak ada evidence atau tidak ada bukti yang mengatakan bahwa itu memang bisa menyembuhkan ya. Kalau memperbaiki, insya Allah bisa ya. Mencapai kondisi yang lebih sehat, insya Allah teman-teman sendiri yang bisa merasakan ya. Itu hanya badannya pasien, tapi kita tidak bisa menyamakan satu pasien dengan pasien yang lain. Misalkan ada satu Odapus A, makan hal tersebut, mengkonsumsi, terus enak ya. Dia ngomong ke Odapus B, belum tentu Odapus B itu nanti responnya seperti Odapus A. Jadi semuanya itu bersifat individu. Hanya individu itu sendiri yang bisa merasakan apakah memang bermanfaat atau tidak ya. Dan jangan lupa, jangan sampai ada interaksi dengan obat. Jadi harus dijauhkan dengan obat ya. Kalau memang ada hasil atau manfaat, alhamdulillah, nggak apa-apa.
berarti Anda bersyukur hal itu bisa memperbaiki kondisi. Kalau memang itu bisa membantu ke arah pencapaian remisi, didiskusikan lagi dengan DPL. Barangkali ada obat-obatan yang perlu ditata lagi, ya. Jadi jangan menghambakan suplemen atau vitamin dan menjamin suatu kesembuhan, ya. Karena semuanya itu tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain, ya. Jadi harus kita sikapi bijaksana. Kenapa? Ini tujuannya penting para teman sekalian. Supaya Anda itu tidak jadi sasaran penjualan obat-obatan. Jadi saya mengerti, saya selalu pesan ke teman-teman komunitas, jangan sampai ada orang yang menyusup di komunitas. Jualan vitamin yang menjamin kesembuhan, jualan macam-macam obat yang menjamin kesembuhan. Itu tujuannya para teman-teman yang ada di komunitas supaya lebih pandai menyaring informasi, berdiskusi, tidak hanya sekedar menelan iklan secara mentah-mentah, ya. Itu ya. Terima kasih, Dok. Ya, makasih Dokter Lita. Ya, saya kira kita harus bijak memang ya mengatasi obat-obat herbal ini ya, karena memang mungkin belum jelas ya secara bukti medisnya ya. Beberapa pasien saya ya mungkin sekedar cerita itu disarankan oleh profesor ini ya, oleh almarhum gitu ya, bukan dari rheumatologi untuk mengkonsumsi biospray ya. Jadi biospray ini mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah dipromosikan ya. Katanya di situ salah satu indikasinya adalah untuk juga penyakit autoimun ya termasuk lupus dan dikonsumsi oleh pasien saya tersebut dan apa yang terjadi ya setelah beberapa saat terjadi flare ya entah itu karena biospraynya atau memang waktunya flare saya juga kurang paham. Artinya harus bijak-bijak. Ada lagi pasien saya konsumsi ekstra kulit manggis ya. Katanya kulit manggis tuh bagus bla 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 begitu ya, tapi itu juga berujung pada flare. Jadi saya kira obat medis jangan sampai ditinggalkan ya dan untuk menghadapi eh, obat-obat herbal kita harus sangat bijaksana ya dalam menghadapinya. Lalu dari Mbak Diah atau Budiah Jogja, izin bertanya, nefritis saya kambuh sampai 4 kali. Bocor angka positif 4, mungkin proteinurinya ya. Dari awal dokter menyarankan siklo, tidak saya lakukan. Ini siklo mungkin ya. Apakah kambuh berkali-kali tersebut karena saya tidak melaksanakan siklo? Mungkin ya, mungkin karena mycophenolate mofetil ya tidak respon begitu ya. Saya sebenarnya mau siklo tapi suami tidak mengizinkan ya. Mungkin suaminya diajak aja kalau kontrol ya nanti kita bisa berdiskusi. Mungkin sejenis pertanyaan tadi mungkin nanti bisa dibantu Odapus yang sudah pernah siklo nanti ya untuk memberi semangat. Lalu dari Ibu atau Mbak Tri Agustina, maaf dok mau tanya saya hamil usia 7 bulan menjalar. Ini menjalar ke telinga infeksi, seharusnya dioperasi tapi karena hamil nggak bisa. Dan kemarin sempat berdarah di hidung dan imunosupresan di stop hanya dapat paracetamol saja. Mungkin ada yang buat meredakan nyeri punggung dok selain paracetamol. Dan keterkaitan autoimun dengan gendang telinga bagaimana ya dok? Tiba-tiba kena telinga juga. Ya, mungkin Dokter Yuli atau Dokter Lita, silakan dok. Ya, kehamilan pada lupus memang harus dijaga dengan baik supaya mendapatkan outcome atau hasil yang apa diharapkan oleh para orang tua yang mengharapkan anak tersebut. Telinga infeksi tidak ada hubungannya dengan kehamilan. Telinga infeksi biasanya berhubungan dengan batuk pilek yang tidak sembuh-sembuh sehingga infeksi menjalar ke telinga akhirnya telinganya mengalami infeksi sehingga uh, terjadi infeksi telinga dalam biasanya. Kalau perdarahan hidung yang berdarah itu kok tidak ada hubungannya telinga infeksi ya. Terus kemudian imunosupresan di stop, dapat paracetamol saja. Hati-hati pada wanita hamil, pengobatan lupus itu hanya bisa digunakan imunosupresan.
dan tidak boleh menggunakan anti nyeri yang sangat berkepanjangan, akan menimbulkan efek samping terjadinya pecahnya plasenta. Itu akan lebih cepat daripada penderita yang menggunakan NSAID anti nyeri yang berlebihan. Gunakan saja paracetamol sementara karena dengan kehamilan. Bersabar karena sudah 7 bulan, tinggal 2 bulan lagi Anda sudah mendapat kebahagiaan yang tidak terkira. Operasi apa ya yang dimaksudkan? Kalau ada infeksi telinga kan hanya membuka gendang telinga, tidak mengganggu kehamilan operasinya, sehingga saya harus mempertanyakan operasi apa yang dikerjakan sehingga tidak bisa dilakukan pada wanita hamil. Karena tidak banyak kelainan yang saya hadapi pada penderita hamil, hanya pada efek samping atau gangguan yang didapat pada penderita hamil untuk lupus, yaitu prematur, bayi kecil, bayi mati di dalam kandungan, terus kemudian terjadi prematuritas. Itu saja mungkin saya tahu tentang efek samping kehamilan, biasanya karena tidak dipersiapkan kehamilannya dengan baik. Misalnya masih aktif lupusnya, terus mendadak hamil. Kapan itu pernah saya pasiennya masih aktif lupus, kemudian menikah, kemudian hamil, saya anjurkan untuk digugurkan, tidak mau. Akhirnya pasien tersebut, ibu dan anaknya tidak terselamatkan. Jadi pada wanita hamil harus hati-hati penanganannya. Demikian Dokter Awalia. Ya, terima kasih, Dr. Yuli. Lalu ada pertanyaan lagi dari ini Bu Meni ya, ini pasien saya nih. Mohon izin bertanya dokter, saya pasien SLE kemarin opname karena trombosit saya 0 ya. Pertanyaan saya sebenarnya kemana berapa ribu trombosit saya yang sebelumnya itu? Ya mungkin saya jawab singkat saja ya, karena ada antibodi anti trombosit ya. Tadi kan mungkin Dr. Yuli sudah menjelaskan bahwa tubuh kita, sel-sel tubuh kita yang seharusnya dianggap sebagai teman tapi dianggap musuh. Nah, dalam hal ini trombosit nih ya. Trombosit dianggap musuh, diserang sampai trombositnya 0 pada saat itu ya. Tapi alhamdulillah sudah membaik ya, Mbak Meni ya. Baik, berikutnya dari Pak Muhalidin ya. Izin bertanya dokter, bagaimana pasien disertai dengan kolesterol, asam urat, hipertensi, dan obatnya harus diminum jangka panjang dan akan menambah obat yang dikonsumsi selain obat DMARD. Bagaimana cara minum obatnya dokter? Terima kasih. Mungkin bisa dibantu Dr. Lita mungkin ya. Jadi minum obat kolesterol, obat asam urat, obat hipertensi itu boleh nggak dicampur sama imunosupresan dok? Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Awalia. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini paling sering ini model obat gini nih biasanya model pasien nefritis ya. Di mana kita memberikan obat-obatan untuk mencegah supaya ginjalnya tidak bocor. Contohnya adalah kandesertan, irbesartan, ramipril, lisinopril, amlodipin. Maaf, bukan itu. Yang 3 ini. Kemudian belum turun juga tensinya. Kita tambahkan amlodipin, ya, atau adalat, ya, atau lagi nih, misalkan nadinya terlalu cepat, kita kontrol dengan menggunakan bisoprolol, ya, gitu ya. Terus kemudian minum obat asam urat, ya. Ternyata asam uratnya tinggi. Pada pasien nefritis asam uratnya tinggi. Minumlah yang namanya febuxostat, feburik, atau allopurinol, ya. Nah, obat-obatan ini sering sekali bersanding dengan obat DMARD ya. Ini saya sampaikan agar para teman sejawat sekalian, para teman Odapus
memahami ya sebetulnya mengapa obat ini diberikan ya. Kemudian obat kolesterol ya. Jadi tipe-tipe penggini ini biasanya tipe-tipe obat nefritis ya. Tipe-tipe untuk pasien lupus dengan keterlibatan ginjal ya, nefritis lupus gitu ya. Nah, itu sering sekali. Bagaimana dok? Apa bisa dikonsumsi bersama DMARD? Contohnya adalah azathioprine, hidroksikloroquine, ya, salim, myfortic, ya. Bisa ya, memang dan obat-obat itu sudah menjadi salah satu istilahnya bukan paket ya, tapi menjadi satu kesatuan pengobatan pada pasien-pasien nefritis ya seperti itu. Jadi kita melakukan pencegahan ginjal bocor, mengendalikan tekanan darah, mengobati kolesterol supaya D-dimer atau kekentalan darahnya bisa turun, supaya aliran darahnya tidak tersumbat atau tidak terjadi trombosis ya. Tapi kita juga harus mengendalikan sel-sel autoimun yang reaktif pada pasien lupus ya dengan memberikan hidroksikloroquine, memberikan mecofenolat mofetil ya. Kadang kalau ada nyeri atau inflamasi ringan bisa kita berikan metilprednisolon. Tentu saja obat-obatan itu tidak langsung biuk diminum bareng ya Pak ya. Jadi kita sudah bagi-bagi, misalkan ada satu minum pagi, satu pagi minum malam, ada yang tengah minum apa namanya siang ya. Kemudian ada yang jeda 1 jam, 2 jam ya. Memang itu semua dibutuhkan untuk menurunkan aktivitas penyakit. Satu, pada pasien-pasien seperti ini, targetnya adalah tekanan darah Anda harus kurang dari 140 atau paling tidak yang ideal adalah 130 ya. Asam uratnya harus turun, targetnya kurang dari 7 ya. Kolesterolnya harus bagus ya. Kemudian inflamasi atau aktivitas penyakit daripada nefritis lupus itu harus terkendali. Jadi kalau semuanya ini nanti sudah masuk dalam kotak-kotak aman semua, itu tandanya penyakitnya itu sudah mulai menuju ke arah perbaikan ya. Saya tidak mengatakan remisi, perbaikan dengan tanda-tanda inflamasi atau keradangannya sudah bisa turun, dicegah. Nah, pada saat itu dokter mulai menata lagi obat-obatannya. Mungkin dosisnya diturunkan ya. Mungkin ada dosis obat lain yang perlu diatur ya. Jadi para teman Odapus itu walaupun nanti misalkan yang di Dr. Sutomo ya, kok saya enggak ketemu sama dokternya? Apakah obatnya sudah betul? Obat-obatan Anda itu semua dikonsultasikan kepada supervisor ya. Di RSUA juga dikonsultasikan kepada Dr. Cahyo ya. Jadi semuanya itu sudah melalui supervisi dari para DPL ya. Kalau yang ada di poli ya. Kalau yang di praktek private tentu mereka bisa berkomunikasi langsung ya. Jadi semuanya itu memang perlu ditata ulang kembali ya Pak ya. Jadi tidak perlu cemas sampai nanti ginjal saya gimana dok? Ya ya kan Anda dimonitor kreatininnya tiap bulan ya. Apa namanya? Nanti takut liver. Nah, tidak, kita semua akan memonitor lewat laboratorium karena kalau lepas sedikit harganya laboratorium naik sedikit, itu para teman-teman dokter yang menjadi peserta itu lapor ke kami, dok ini naik kreatinnya, dok ini proteinnya tambah, dok ini proteinnya turun, apa obatnya nggak perlu diatur, dok ini begini. Jadi semuanya itu sudah disupervisi, itu ya. Terima kasih, Dokter Awalia. Ya, terima kasih Dr. Lita, sangat jelas ya. Maaf teman-teman ya, mengingat waktu ya, mungkin kita beri kesempatan untuk bertanya secara live ya. Mungkin ada yang ingin, bukan harus bertanya ya, mungkin sharing juga bisa, atau menyampaikan pengalamannya, memberi semangat tadi yang masih cemas, masih ragu-ragu untuk mendapat terapi siklo. Mungkin kami persilahkan, mungkin ada yang ingin bicara di sini. Silakan teman-teman, santai aja, ini forum santai ya. Forum kita saling memberi semangat saya kira. Silakan mungkin Mbak Siska atau Mbak Itamin mungkin. Mbak Siska itu Mbak Siska. Mbak Silakan Aulia Mbak Siska. Siska. Masih mute Mbak. Maaf, ini sambil ngungsi saya sambil nemenin ini Bapak di rumah sakit soalnya.
Iya, nggak apa-apa Mbak, Iya, mudah-mudahan cepat sembuh. amin. Baik, tadi juga saya agak tergelitik ya dok ya dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang meragukan obat-obatan yang diberikan gitu ya. Ya mungkin seperti disampaikan oleh dokter Awalia juga dan dokter Lita juga penangani saya. Kayaknya semua pengobatan udah pernah saya jalanin sampai juga yang namanya siklo gitu ya. Dan saya sebagai saksi gitu ya, menginformasikan ke teman-teman jangan khawatir dengan terapi yang disarankan oleh DPL kita. Karena pastinya itu udah disesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Dan sebenarnya pengobatan apapun yang kita jalani, satu itu adalah tadi yang disampaikan oleh Dokter Lita terkait dengan pikiran kita, mindset kita, gitu. Ya. Kalau bicara tadi ada yang bilang saya penderita lupus, maaf, lupus itu tidak membuat kita menderita sebenarnya. Yang membuat kita menderita itu adalah pikiran kita sendiri, gitu. Kenapa saya mengatakan begini? Karena saya udah jalanin. Dulu saya sebagai penyintas lupus yang nggak tahu kalau lupus, saya cuman bisa geletak-geletak masuk rumah sakit gitu, karena nggak tahu kondisi. Tapi setelah saya tahu lupus, saya lebih tertangani. Secara otomatis kehidupan saya lebih baik secara kesehatan, dan saya lebih bisa beraktivitas karena jadi tahu batasan-batasan yang harus saya ingat gitu. Dan alhamdulillah saat ini malah saya jadi pasien bandel kali ya dok, lebih banyak lewat japri gitu, karena memang kondisi apa jadwal saya yang kredit gitu ya. Ini aja saya udah baru tekan kontrak untuk 3 project dok. Jadi maaf ini sebenarnya kemarin harus kontrol, kayaknya mundur lagi gitu ya. Ini kebetulan saya ditunjuk jadi master trainer lagi untuk AI. Pertama dengan Microsoft. Ini nanti di bulan Agustus selesai. Yang kedua dengan Google dan satu lagi dengan dengan ASEAN Foundation gitu. Dan ini saya Pokoknya ingin jangan menunjukin ke jangan teman-teman. lupa ya yang disampaikan Dokter Lita tadi ya, harus Iya balance bener semuanya dok. tuh, istirahatnya, ya, kerjanya, lalu olahraganya gitu ya, harus balance yang seperti tadi ya Mbak Siska ya. Insya Allah. Dan makanya saya pengen ngajak teman-teman, yuk teman-teman dinikmatin aja semuanya gitu. Yang jelas, apapun kondisi tubuh kita, sebenarnya itu jatuhnya dari pikiran kita. Gitu. Karena terlalu banyak berpikir, jadi asam lambung jadi naik, nggak enak makan, malah tambah lemes gitu ya. Tapi kalau kita nikmatin, sebenarnya kehidupan kita sama aja dengan sebelum-sebelumnya. Sebelum kita tahu kalau kita lupus, itu aja sih sebenarnya. Malah sekarang lebih baik, karena sudah ada dokternya. Jadi sudah tahu, oh kalau ada sedikit permasalahan, kita tahu harus pergi kemana dan harus dapat obat apa gitu. Jadi jangan dipikirin lagi ntar ginjal kita gimana, ntar hepar kita gimana. Udah tinggal laporan aja, nanti dokter yang mikirin kita harus ngapain. Kita tinggal jalanin aja gitu. Dan yuk, mari kita nikmatin aja. Saya selalu bilang ke teman-teman, ada 2 hal. Satu, kita nggak akan pernah tahu kapan kita mati, gitu ya. Bahkan kadang yang biasa ngantar kita kontrol bisa jadi dia lebih dulu matinya, gitu. Jadi ya udah, ayo kita nikmati dunia cuma sebentar gitu loh. Buat apa pikiran-pikiran kita isi dengan hal-hal yang takut, takut begini, takut begitu. Udah biarin aja, karena kalau kita happy, hormon positif kita berkembang, insya Allah tubuh kita itu lebih merespon obat-obatan yang diberikan sama dokter. Pemulihan pun akan lebih cepat gitu. Terus yang kedua, lupus itu nggak bikin kita mati, ingat. Jadi ya sudahlah, terima apa adanya. Emang terus kali kenapa kita begini, keluarga kita nggak lupus kayak gini, nggak akan berubah. Tetap aja kita ada lupus. Gitu. Udah, yuk sama-sama. Kita tidak sendiri, itu yang jelas. Kita tidak paling menderita sendiri, itu yang pasti. Makanya tadi, ayo silakan bergabung ke komunitas-komunitas terdekat agar bisa saling support dan saling mengingatkan gitu ya. Sekali lagi, lupus tidak membuat kita itu pupus. Tetap semangat semuanya. Mau siklo, ayo segera siklo. Semakin ditunda bukan berarti semakin kondisi lebih baik. Adanya adalah malah semakin menjemput, maaf saya bilang, kematian. Satu contoh tadi dokter Galiasi apa dokter Lita dari cerita ya, disarankan malah di ini, oh saya lagi hamil, saya siklo gini, malah jadinya apa? Hilang semuanya. Gitu kan. Udah, kalau siklo ya udah segera aja. Dunia masih indah. Eman banget tuh kalau dilewatin dunia ini. Itu aja dok, terima Iya, kasih. Wassalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Siska ya Waalaikumsalam. atas motivasinya ya, ini hebat nih ya.
Mungkin ada lagi dari teman-teman Odapus? Silakan. Mbak Itamin mungkin? Izin Atau dokter, ya, silakan. ya, saya pasien dari Jogja, terdiagnosa Dari lupus Mbak sejak siapa ya ini? Soalnya 2022. tulisannya Samsung Ayu, gitu. iya maaf, saya Ayu dokter. Oh iya, Mbak Ayu silakan Iya Mbak Ayu. Ayu, ya, saya dari Jogja. Saya Siklofosfamid tadi yang menanyakan. Oh iya, Siklofosfamid sedang berjalan sudah 1 kali. Insya Allah nanti akan bertahap sampai dengan 5 kali ke depan. Setiap bulannya diagendakan 1 kali bulannya. Ya, pengalaman siklofosfamid memang ada kecemasan sampai hari ini pun saya juga masih merasa super takut. Tapi saya yakin bahwa Allah itu pasti ngasih kita kekuatan. Oh, tiap masalah pasti ada jalan keluar. Minta aja terus, minta saja terus. Minta yang baik dengan cara yang baik. ya, ya. Ya, tetap semangat ya Mbak Ayu ya. Nanti di Jogja ada teman-teman DPL ya, Dokter Ayu, ada Dokter Ayu juga namanya ya. Ada Dokter Dedi, ada siapa lagi ya? Dokter Lita di Jogja itu, Prof Nyoman gitu ya. Silahkan nanti Ya, bisa berkonsultasi dengan beliau-beliau ya. Kalau memang dirasa butuh apa ya ahli yang lebih lebih ke arah maksudnya penanganan psikiatrinya bukan berarti sakit jiwa gitu ya, mungkin untuk ya, depresi, ya, untuk betul, ya. cemasannya, mungkin saya kira DPL akan mengkonsulkan kepada ahlinya, saya kira begitu ya Mbak ya. Tetap semangat ya Ya, Mbak ya, di sini banyak insya Allah, teman-teman yang insya mendukung Allah. ya meskipun beda provinsi ya, nggak masalah, Ya, tidak apa. dimanapun Ya, kita terima saling kasih. support. Iya, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Mungkin mengingat waktu ya, terima kasih para pemateri, Dr. Yuliasi, Dr. Lita atas sharingnya, teman-teman panitia dan tentu saja teman-teman Odapus ya yang telah hadir di webinar ini. Saya kembalikan kepada MC, mungkin akan ada door prize ya, jangan leave group dulu. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Awalia. Terima kasih kepada para pembicara dan moderator atas paparan yang sangat bermanfaat. Terima kasih buat Mbak Siska dan Mbak Ayu atas sharing yang memberi semangat dan menginspirasi kita semua. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab, boleh bertanya di WA Grup Odapus yang tersedia. Baik, kita sudah di penghujung acara. Sebagai bentuk apresiasi kepada 3 orang peserta yang telah hadir dan aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan, panitia telah menyiapkan door prize menarik berupa e-wallet masing-masing 200.000. Kami mohon untuk panitia untuk dapat mengumumkan para pemenang mungkin. Oke, baiklah. Apakah panitia sudah mengantongi nama-nama pemenangnya? Menunggu nama-nama pemenang daripada door prize, sebelum kita mengakhiri acara pagi ini, mari kita abadikan momen kebersamaan kita dalam sesi foto bersama. Kami mohon kesediaan seluruh peserta untuk menyalakan kamera agar wajah dan semangat kita boleh terekam dalam dokumentasi Hari Lupus Sedunia 2025 ini. Baik, mohon izin. Apakah peserta sudah siap? Karena peserta kita cukup banyak, tim dokumentasi akan mengambil foto dalam beberapa halaman tampilan Zoom. Jadi mohon tetap standby sampai semua halaman selesai difoto. Baik, mungkin ini ada berapa halaman? Baik, halaman pertama ya. Ada 5 halaman. Oke,
1, 2, 3 ya. Halaman kedua bisa membuka kameranya. 1, 2, 3 ya. Oke. Kemudian halaman ketiga. 1, 2, 3 ya. Oke, halaman keempat. Jangan lupa senyum. 1, 2, 3 ya. Oke, halaman kelima. 1, 2, 3 ya. Oke. Siap. Kita sudah mengantongi untuk nama-nama pemenang daripada door prize kali ini. Yang pertama pemenangnya adalah dari yang pertama Samsung SM, ini dari Mbak Ayu tadi ya untuk pemenangnya. Yang kedua Aulia Siska. Oke, yang ketiga pemenangnya adalah Tri Agustina. Baik, nama-nama pemenangnya bisa menghubungi nomor admin yang akan kami share di link Zoom ini. Kemudian Bapak Ibu serta seluruh peserta webinar yang kami banggakan, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasme yang luar biasa kita semua. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat, tidak hanya bagi pasien lupus, tapi kita juga sebagai pendamping yang lebih baik dan masyarakat yang lebih peduli. Terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, panitia, dan tentunya Perhimpunan Reumatologi Indonesia IRA Cabang Surabaya atas terselenggaranya acara ini. Sampai jumpa di acara World Lupus Day tahun depan. Tetap semangat, tetap sehat, dan mari kita kuatkan harapan bersama para pejuang lupus. Selamat memperingati Hari Lupus Sedunia 2025, Stronger Together for the Lupus Future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.